kita mulai ya market review kita hari ini ya. Hari ini mungkin tidak terlalu banyak update karena masih sama ya, masih seperti apa yang sudah kita bicarakan di minggu-minggu sebelumnya ya. Kalau kemarin kita lihat Dow Jones turun sampai 3%, tetapi indeks kita betul dia memang bereaksi. Tetapi menjelang sore itu akhirnya membentuk kayak dragonfly ya, kayak doji di situ kan. Bahkan hari ini kembali rebound lagi. Jadi yang kita lihat ya indeks kita berarti memang dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kemudian untuk data ekonominya pun hampir boleh bilang tidak ada yang mempengaruhi pergerakan indeks. Bahkan nanti tanggal 1 September berarti hari Kamis nanti ya kita ngelihat pengumuman PMI, pengumuman inflasi juga dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan kalau lihat dari perkiraan atau kesepakatan yang ada, tingkat inflasi bulanan di bulan Agustus, berarti ini data masa lampau ya, itu akan sekitar deflasi malah minus 0,1 sampai 0,05. Itu deflasi itu sebuah kabar gembira, tetapi itu adalah data masa lampau ya. Nah, sedangkan di awal September kabarnya akan terjadi yang namanya kenaikan. Jadi mungkin saja akan ada pengumuman tentang kenaikan BBM. Nah, kenaikan BBM ini, sekali lagi teman-teman, bukanlah sesuatu yang buruk. Kenapa bukan sesuatu yang buruk? Karena teman-teman bisa lihat ya, pergerakan atau ekonomi global saat ini seperti apa. Semua dalam keadaan yang melemah, betul ya? Bahkan yang di US itu sudah masuk resesi, nah sekarang kita tinggal tunggu Eropa kan. Nah, kalau resesi terjadi berarti kan pelemahan terhadap perekonomian kan. Ada penurunan terhadap demand. Ya, mungkin saja manufaktur mungkin akan juga berkurang operasionalnya dan sebagainya toh. Nah, kalau seandainya tidak ada kenaikan pada BBM, ya artinya tahun depan kerja dari APBN kita akan semakin berat. Tahun ini saja, ini bahkan sampai sekarang ya, menurut Menteri Keuangan, kita sudah mengalokasikan sekitar 500 triliun lebih untuk subsidi ini. Artinya, ya ini 500 triliun cuma buat dibakar doang loh ya. Kalau startup ya buat bakar-bakar uang kan. Nah, cuman yang terjadi pada saat pembakaran uang ini 500 triliun ini menguap begitu saja. Ya, bahkan data dari Menteri Keuangan, dari Departemen Keuangan, kalau hampir sekitar berapa? 70 atau 80% ya, subsidi ini dinikmati oleh yang mampu. Wah, ini kan sesuatu yang perlu kita pertanyakan juga ya. Kalau seandainya uang ini kita bakar ternyata tidak tepat pada sasaran, sayang, benar nggak? Lebih baik dipakai untuk pembangunan kan? Nah, dengan adanya kenaikan pada BBM, ini secara ekonomi ya, dari sisi ekonominya, kita melihat tentu itu akan meringankan kerja dari APBN tahun ini maupun tahun depan. Ya, apalagi kalau sampai harga minyak juga bisa ikutan turun. Itu mungkin akan lebih meringankan. Jadi kita bisa mengalokasikan dana subsidi ini kepada tempat yang tepat gitu ya. Oke. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian kalau untuk data ekonomi yang ada, kita lihat juga PMI juga masih di sekitar-sekitar itu aja. Masih di atas 50, jadi masih dalam keadaan ekspansi. Kemudian dari tingkat inflasi juga sama. Nanti paling setelahnya tanggal 7 September untuk cadangan devisa ya. Itu juga pasti ada sedikit pengurangan di situ. Karena apa? Karena porsi import sudah mulai gede, porsi ekspor mulai agak terbatas karena pelemahan ekonomi kan. Nah, kita tinggal lihat nanti bagaimana itu pergerakannya. Tapi secara data ekonomi sampai minggu depan ya, sampai tanggal 7 itu masih baik-baik saja. Paling nanti yang cadangan devisa kita lihat ya turunnya berapa jauh. Kemudian kenaikan BBM juga kelihatannya akan direspon cukup bagus. Nah, hari ini ada pengumuman pemenang kan yang dari itu ya proyek IKN. Itu di luar dugaan, di luar mungkin sebuah kejutan juga ya. Jekon itu akhirnya bisa masuk ke dalam konsorsium itu. Padahal beberapa waktu yang lalu kita melihat ya data untuk si Jekon ini di lelangnya itu hampir boleh dibilang udah dipastikan bukanlah pemenang ya. Itu di luar lah ya, jadi yang harga yang dimasukkan terlalu mahal sehingga itu mungkin udah dipastikan dicoret. Jadi bahkan kita udah mulai bisa melihat pemenangnya ada dua kan, ada Wika dan Waskita di situ ya. Nah, jadi ini Jekon ini ada di luar dugaan. Sedangkan makanya di Jekon ini kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, kita ngambil kurang lebih dari sini money spotnya di situ ya. Kemudian pada saat di sini ya karena tidak ada peluang menang,
di proyek ibu kota negara. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang lepas ya. Saya sih udah nggak pegang untuk Jekon. Saya lebih pegang untuk pemenang tendernya. Nanti ada satu lagi tanggal 5 September kalau tidak salah ya. 5 September itu ada pengumuman untuk tender selanjutnya. Jadi ada pemenang untuk tender selanjutnya. Di situ untuk saat ini kalau tidak salah lihat ya. Itu ada PTPP, ada satunya lagi adalah Adi ya. Adi Karya ya. Di situ mungkin akan ada pengumumannya. Nanti kita tinggal tunggu aja tanggal 5 September itu akan ada lagi pengumuman untuk pemenang tender IKN. Ya itu yang kita lihat dari konstruksi, oke? Nah, mungkin juga ya di itu ya yang pendukungnya ya kayak baja lah, kayak semen lah, itu nanti akan otomatis akan berdampak ke situ. Kita lihat kayak Krakatau Steel akhirnya break ya. Krakatau Steel itu udah break di 400 kan. Ini dikit lagi sebenarnya udah capai target saya nih. Dia udah break di 400, kemudian ini udah di atas EMA 200. Ini EMA 200. Jadi ini sekarang posisinya itu ada di resisten ini ya. Ya, ini tinggal dia break apa enggak nih. Kalau break nih harusnya sih besok paling kalau misalnya ikutin trading plan ini kita udah TP. Kayak ini pasti akan ada dampaknya ke sini. Ya, jadi nah teman-teman kemarin kalau tidak salah ada SMBR di situ ya, kita rekomen juga. Terus INTP juga teman-teman bisa perhatikan. Artinya memang akan ada dampak untuk yang sektor-sektor pendukung dari konstruksi ini, termasuk di dalamnya alat berat. Teman-teman bisa perhatikan teknikalnya. Kalau ada setup di situ baru teman-teman masuk. Ya, nah kemudian saya juga mau ingatkan, ini kita mungkin tidak akan ngobrol terlalu banyak ya. Kemudian saya mau ingatkan bahwa teman-teman bisa lihat ya, pada saat mungkin di hari Senin kemarin, pada saat indeks jatuh, bagaimana dengan saham-saham yang ada di dalam porto masing-masing. Ya, kalau teman-teman masuk secara objektif, berarti sesuai dengan setup yang ada, kita ngelihat rata-rata portofolio atau emiten-emiten yang kita pegang ataupun kita rekomendasikan itu bertahan. Benar nggak? Dia bertahan, posisinya bertahan, setidaknya bertahan, bahkan ada yang sampai positif. Ada yang ditutup hijau malah. Itu yang kita lihat dari pergerakannya. Nah, sehingga mungkin ini sebuah pembuktian lagi ya. Kalau teman-teman trading secara objektif, teman-teman tahu apa yang sedang teman-teman ambil, pasti teman-teman akan jauh lebih tenang. Sehingga yang namanya FOMO sama fear itu agak-agak jauh dari kita. Benar gak? Kita lebih tenang mengikuti pasar. Ya dengan sendirinya kalau teman-teman mungkin dikembangkan terus, ya lama-lama kan teman-teman pasti akan mulai merasa bahwa gue udah ada trust terhadap trading system tersebut. Nah, kalau teman-teman udah ada trust terhadap trading system tersebut, pada saat teman-teman menggunakan trading system itu membangun trading plan, teman-teman bisa lebih pede mengikuti trading plan-nya. Ya, ini yang saya berharap dari teman-teman juga ya. Kita bangun ini memang nggak gampang. Kita nggak bilang bahwa lu ikut kelas atau mungkin tahu tentang technical segala macam ya. Terus habis itu lu bisa konsisten, psikologi lu udah pasti bagus dan sebagainya. Yang saya rasakan, apa yang menjadi pengalaman saya, itu kita bangun kok. Kita butuh membangun itu dalam waktu yang cukup lama. Jadi bukan cuma cuma ngomong doang ya, bahwa gue udah tahu ini, maka lu bisa menguasai psikologi atau mental lu. Kita nggak bisa begitu kan ya, bahwa yang kita tahu adalah trading itu sebuah proses. Ya, nah teman-teman tinggal setia nggak sama prosesnya. Nah, karena tidak lama-lama, saya paling cuma akan menambahkan beberapa emiten untuk teman-teman watchlist ke depannya ya. Yang sebelum-sebelumnya teman-teman bisa perhatikan. Nah, kayak misalnya kayak Permata juga udah mulai ya. Terus habis itu hari ini kalau tidak salah Bank Negara BBNI juga udah mulai. Ya, ini moga-moga akan terus ya. Pergerakannya masih akan terus naik. Nah, ada beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan untuk ke depannya. Ini tambahan saja. Pertama adalah Harum. Ini Harum ya, teman-teman bisa tunggu. Kalau untuk yang konservatif, ini tunggu aja dia break EMA 200 di atas. EMA 200-nya itu di sekitar 1835. Ya ini untuk Harum. Kemudian ada CSIS. Kalau kemarin ada Krakatau Steel, ada ISSP. Nah, saya tambahkan untuk ini ya, untuk yang bajanya itu ada CSIS. Ya ini walaupun ya, teman-teman harus ingat ya. Kalau saham yang ini, lihat aja nih ya, pergerakan dari candle-candlenya itu kan cukup liar ya. Jadi tinggal cocokkan dengan karakter masing-masing. Kalau teman-teman tidak atau bukanlah
orang yang kita bilang apa ya, orang yang cukup berani menantang resiko. Nah, teman-teman bisa lihat ke ISSP atau ke Krakatau Steel. Atau kalau sudah punya Krakatau Steel, udah nggak usah lihat ini. Ya, tapi kalau teman-teman, oh ini soalnya masih 77 nih. Terus pergerakannya kan biasanya ya bisa bergerak lumayan kenceng, terus habis itu bisa turunnya juga kenceng kan. Tetapi kalau dari setup ya, ini udah lumayan. Ya lumayan klop lah dengan kita. Volume kecil ya, candle-candlenya juga sudah mulai kecil-kecil. Ini kita tinggal tunggu beberapa hari ya. Harusnya akan ada dampak juga ke saham ini, CSIS. Tapi kalau ingat sekali lagi ya, kalau tidak terlalu agresif, tidak terlalu nekat orangnya ya, lebih baik ya ini teman-teman nggak usah lihat. Masih ada ISSP, masih ada Krakatau Steel. Ini Krakatau Steelnya juga baru saja break dari EMA 200. Ini baru saja break dari EMA 200. Jadi kalau untuk saham-saham yang sudah di atas EMA 200, kesempatan yang kita lakukan atau kita kalau mau open posisi di situ pasti open posisi untuk buy. Nggak mungkin untuk short. Ya karena apa? Dia sudah mulai menandakan adanya peluang untuk melanjutkan trend ke uptrend gitu ya. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan multi finance ya, mungkin kalau kemarin itu ada Cevin, satunya apa ya? Teman-teman cek lah ya. Saya lupa yang satunya lagi, tapi ini saya cuma melengkapin aja untuk multi finance ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat pergerakannya. Ini teknikalnya dulu ya. Sama Bevin, thank you Pak. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat untuk saham untuk multi finance selanjutnya. Walaupun memang kita tahu bahwa ada kenaikan pada suku bunga Bank Indonesia ya. Nah, mungkin nanti akan naik sekali lagi menjelang akhir-akhir tahun ini. Ya, tetapi kegiatan dari laporan keuangan multi finance itu cukup bagus-bagus nih. Apakah karena ini kita udah baru lepas dari pandemi, baru mulai ya berkegiatan seperti era new normal lah ya. Sudah mulai ada di situ. Kemarin kita lihat Gias juga cukup berhasil. Ya, nah ini apakah ada peningkatan pada mobil bekas lah, mobil baru lah. Jadi ini udah mulai ada pemasukan nih pada multi finance. Karena kita lihat dari Cevin, Bevin ya, itu seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lengkapi. Jadi ada dua ya. Satunya adalah WOMF, WOMF atau Wahana Auto Mitra, sama satunya lagi adalah ADMF. Jadi ini multi finance. Jadi kemungkinan besar sektor ini akan ada pergerakan di sana. Jadi teman-teman tinggal tungguin. Tinggal watchlist. Ini kayak ADMF, ini mungkin apa ya kalau kita bilang market leadernya, karena ini dia paling mahal ya dibandingkan dengan yang lain kan. Nah teman-teman bisa tinggal lihat. Tapi dari setupnya ini udah cukup oke. Ya di ini teman-teman bisa lihat ya, setelah penurunan kan ini udah mulai ini ya. Ini kan kita udah consider ini adalah stage 1 ya. Kalau lihat dari resikonya juga kita udah tahu ya kan, batasan resiko kita seperti apa. Kalau dia bergerak ya berarti ada pergerakan yang mungkin ya paling dekatnya ada di sini. Ya masih lumayan oke lah kan. Ini aja kalau naik itu ada sekitar 800, berarti hampir sekitar 10% lebih. Ya masih lumayan gitu loh pergerakannya. Nah kalau ini terlalu mahal ya teman-teman bisa tinggal lihat ke WOM, Wahana, Cevin ataupun Bevin. Ya, ini paling itu aja sih untuk hari ini ya. Saya pikir nggak perlu banyak-banyak. Ya tinggal teman-teman perhatikan aja setup sebelumnya. Ya, baik teman-teman, saya pikir untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis, oke? Jadi sekali lagi teman-teman untuk penutup ya, kita lihat kalau setup kita sesuai dengan metode. Kalau kita buy bukan berdasarkan fear, bukan berdasarkan FOMO ya. Teman-teman bisa lihat ya, kemarin kan yang di ini nih candle yang ini pada saat indeks sedang turun gila-gilanya ya, kita lihat bagaimana emiten-emiten yang sesuai dengan setup yang kita beli itu bertahan atau tidak. Ya, jadi lebih baik ya trading lah dengan objektif, bukan trading dengan subjektif. Jangan cuma perasaan doang, ini kayak bagus kok dia turun terus. Ya kalau ini gua ambil, ini kelihatannya ya, kayak misalnya kayak tadi Antam. Kita nggak lihat ada setup di situ, walaupun sentimen positif banget ada di sana. Ya karena nggak ada setup, ya nggak usah dicocok logikan. Sama kayak kemarin saya bahas soal KAR, BNBR ya. Walaupun dia naik setinggi apapun, kita punyanya apa? Ya udah lu konsentrasi di situ.
Jadi nggak perlu harus hijau ngelihat rumput tetangga kan. Kita nggak ada setup di situ. Mereka mungkin punya setupnya di situ, ya sudah, berarti mereka ambil lah. Tapi kalau kita nggak punya setup di situ, ya nggak usah dipaksakan ngambil. Kalau teman-teman paksakan ngambil, iya kalau dia naik terus. Kalau dia tiba-tiba turun, apa yang lu harus lakukan? Gitu loh ya. Jadi sekali lagi, trading lah dengan objektif, bukan dengan subjektif. Sehingga kita bisa bebas dari FOMO, dari fear. Kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita beli, kita tahu juga ya data yang mendasari kita harus hold ini saham atau kita bisa follow the trend atau seperti apa. Jadi kalau dengan psikologi yang lebih netral, si mental yang lebih baik, otomatis trading teman-teman akan lebih nyaman gitu. Nah, kalau sudah nyaman di tempat ini, sudah nyaman dengan bisnis ini, yang namanya profit konsisten itu sebenarnya cuma tinggal menunggu waktu saja untuk datang. Ya, pada saat lu udah ngerti bagaimana bisnis bekerja, pada saat kita udah mengerti bagaimana mengalokasikan dana-dana kita, bagaimana kita melihat setup, bagaimana kita bisa konsisten dengan trading plan kita, di situ teman-teman bisa lihat bagaimana profit mulai mampir ke kita. Ya, saya pikir begini dulu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Kamis ya, semoga tetap cuan ya. Sampai ketemu lagi, salam tim.